Halo semua, nama saya Hansen Tantiono dari kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang warisan budaya kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Jadi, kerajaan maritim merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung pada perdagangan dan pelayaran. Di Indonesia, kerajaan-kerajaan maritim sempat berjaya di masanya. Kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia banyak yang awalnya merupakan pendatang, kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia. Tercatat sebanyak 6 kerajaan maritim Hindu-Buddha yang pernah menetap dan menguasai sebagian wilayah Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terdiri di abad ke-5 sebelum Masehi di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tidak banyak peninggalan sejarah yang menceritakan tentang kerajaan ini, kecuali prasasti Tuzuyupa yang ditemukan di Muara Kaman. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Prasasti Tuzuyupa menceritakan tentang raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kutai dipercaya sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi dan terletak di Jawa Barat. Wilayah kekuasaannya meliputi Banten hingga Cirebon. Beberapa sumber sejarah yang membahas kerajaan ini adalah buku karya Claudius Ptolemeus, berita dari Gunawarman, pendeta dari Kashmir, dan berbagai macam prasasti, seperti prasasti Ciaruten dan prasasti Kaleangka. Sumber ekonomi kerajaan ini adalah pertanian dan peternakan. Masyarakat Tarumanegara juga mulai mengenal dan membudayakan teknik menulis pada batu dan prasasti jika dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Ketiga adalah Kerajaan Mataram Kuno. Mataram Kuno berdiri pada abad ke-8 sebelum Masehi dan berlokasi di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang memiliki sumber sejarah terlengkap. Mereka meninggalkan banyak prasasti, yaitu Prasasti Mantiasi, Prasasti Kedu, Prasasti Kalasan, Prasasti Kalitung, Prasasti Kelura, Prasasti Dinoyo, dan Prasasti Canggal. Dari sisi politik, Kerajaan Mataram Kuno dipimpin oleh dua dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya dan Dinasti Sailendra. Karena ini tergolong ke dalam kerajaan agraris yang rakyatnya bermata pencarian sebagai petani, tetapi karena Mataram Kuno cenderung tertutup, mereka mengalami sedikit kesulitan dalam hal pengembangan ekonomi. Kerajaan Mataram Kuno menghasilkan produk-produk kebudayaan yang hingga saat ini masih dapat kita nikmati. Peninggalan dinasti Sanjaya adalah Candi Gedong Sanga dan Candi Dieng. Sementara itu, peninggalan dinasti Sailendra meliputi Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Yang keempat adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dipercaya berdiri pada abad ke-7 sebelum Masehi. Terdapat perdebatan mengenai lokasi kerajaan ini. Ada yang menyebut bahwa Kerajaan Sriwijaya bertempat di Palembang, sementara sebagian lainnya percaya kalau kerajaan ini berlokasi di Minagatamuan, Jambi. Sumber kerajaan yang merujuk kepada kerajaan ini pun cukup banyak, yaitu berupa prasasti, naskah, piagam, serta berita dari Cina. Sriwijaya meninggalkan prasasti di dalam dan di luar negeri. Beberapa prasasti peninggalan Sriwijaya yang berada di dalam negeri adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Amogahapasa. Sementara itu, prasasti yang ditinggalkan di luar negeri adalah Prasasti Linggor, Prasasti Nalanda, Prasasti Leiden, dan lain-lainnya. Dari sisi politik, Kerajaan Sriwijaya berhasil mengembangkan politik ekspansi. Karena itu, kerajaan ini mendapat julukan sebagai negara Nusantara pertama. Sriwijaya juga berhasil menguasai Selat Malaka dan dipandang sebagai penguasa perdagangan nasional dan internasional. Yang kelima adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan maritim di Indonesia yang didirikan oleh Ken Arok di Malang.
Jawa Timur pada tahun 1222. Sumber sejarah yang menjelaskan keberadaan kerajaan ini adalah Kitab Nagarakertagama karya Empu Prapanca yang menceritakan tentang raja-raja pemerintah Singasari. Ada pula Kitab Pararaton yang memaparkan tentang misteri Ken Arok, raja-raja yang pernah memimpin Singasari berdasarkan Nagarakertagama adalah Ken Arok, Anusapati, Tohjoyo, Rangawani, dan Kertanegara. Ekonomi kerajaan Singasari bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kondisi ekonomi Singasari semakin membaik di masa pemerintahan Kertanegara. Singasari meninggalkan berbagai produk kebudayaan berupa candi dan patung. Beberapa candi peninggalan Singasari adalah Candi Kidal, Candi Jogo, dan Candi Singasari. Sementara itu, patung-patung yang ditinggalkan adalah patung Ken Dedes dan Kertanegara. Yang keenam adalah Kerajaan Majapahit. Berdasarkan sumber sejarah, Kerajaan Majapahit bertempat di sekitar Sungai Brantas, Mojokerto. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu terbesar di Indonesia dan dijuluki sebagai kerajaan nasional kedua karena berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu menantu dari Raja Singasari terakhir, Kertanegara. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja tahun 1293 Masehi dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya meninggal tahun 1309 Masehi dan digantikan oleh putranya Jayanegara. Jayanegara kemudian diteruskan oleh Tribhuwana Tunggadewi. Setelah mengundurkan diri di tahun 1350, Tribhuwana Tunggadewi menunjuk anaknya Hayam Wuruk sebagai raja. Hayam Wuruk ditemani oleh Gajah Mada sebagai Mahapati. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan wilayah Nusantara. Gajah Mada meninggal di tahun 1364 Masehi. Sementara Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 Masehi. Hayam Wuruk digantikan oleh Wikramawardhana yang menjabat selama 12 tahun sebelum wafat di tahun 1429 Masehi. Kerajaan Majapahit bergantung pada pertanian dan perdagangan di sektor ekonomi. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit membangun jalan lalu lintas dan pelabuhan. Barang-barang yang didagangkan oleh Majapahit diantaranya adalah beras, rempah-rempah, dan kayu cendana. Kerajaan Majapahit meninggalkan berbagai candi sebagai produk kebudayaan, yaitu Candi Panataran, Candi Brahu, Candi Bentar, Candi Bajang Ratu, dan Candi Tikus. Majapahit meninggalkan berbagai karya sastra seperti Kitab Nagarakertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Paraton, dan Kitab Parjunawijaya.